Ya, lagi ini di ruangan editingku ya tadi ada hujan ya. Ini kayak gini kalian bisa lihat. Halo teman-teman, balik sama aku Pandu di channel FX Pandu 7. Sekarang kita akan review kamera baru yang barusan aku beli ya. Belum lama ini ya, bulan ini pokoknya aku baru beli kamera ini. Ini kamera action cam. Oke, nanti kita review kamera ini teman-teman. Kita bedah satu-satu dan semoga penjelasanku ini dapat memberikan informasi bagi kalian yang ingin membeli kamera action cam yang dengan harga yang menengah lah ya, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah ya. Ini kameranya tengah-tengah. Oke teman-teman, langsung aja kita review kameranya. Oke teman-teman, di depan aku ini sudah ada bungkusnya, bungkus daripada kamera ini. Ini namanya Action Cam Brica B Pro 5 AE2S ya, Brica B Pro 5 AE2S, tepatnya di sini teman-teman. Ini kameranya sudah aku ambil di sini, langsung aku pasang di tripod ini. Kemarin aku coba vlog buat renang. Oke, yang pertama kita buka dulu tempatnya. Nanti kalau kamu misalnya beli kayak gini, kamera ini kalian dapat tempatnya begini ya. Ini kaca teman-teman, di atas ini kaca ya, buat pajangan aja sebenarnya. Ini kita buka seperti biasa, buku panduan. Ini buku panduannya harus kalian baca biar nanti ngerti lah. Kalau misalnya kalian beli barang, biasakan selalu membaca buku panduan teman-teman ya. Apa pembersih lensa ya, kalau nggak salah ini pembersih lensa. Terus stikernya ini B Pro 5 ya, aku pakai B Pro 5. Ada kartu garansi teman-teman. Kayak apa ini ya, kayak semacam tali buat ngikat ya, kayak semacam tali buat ngikat. Terus ada ini kaca, ada kaca pelindungnya belakang buat pengikatnya. Ini aku nggak tahu namanya apa. Juga tali ini 3-4 macam tali. Terus ada juga kayak besi ini ya, besi ini kayaknya ini buat ngikat juga. Terus ada ini buat nempelin juga. Ini juga bisa diklip. Ini bisa diklip juga teman-teman, di baju ini bisa ini pengikat lagi storage-nya. Ada tempatnya lagi. Ini kayak semacam dudukannya ya, ada 2 macam dudukan. Terus belakangnya ini juga berlubang, juga bisa dipasang di ini ya teman-teman, tripod ya. Ini ada lubang mur buat tripodnya. Terus dapat kayak gini nih bentuknya ya, penyangga juga ini. Ini aku tahu teman-teman, karena aku udah pernah pakai. Ini fungsinya adalah untuk memasang kameranya itu di luar teman. Kita juga dapat audionya teman-teman nih. Ini penyangganya juga nih, nempelin juga di penyangga juga. Ini model begini, ada penyangga juga, sama ada mur buat pengencangannya. Ini jadi buat tempel begini teman-teman, disesuaikan juga mau masang di mana. Jadi ini sebenarnya ada banyak tipe ya, ini ya 1, 2, 3 dan banyak lah ya. Ini satu aksesorisnya udah semua teman-teman, udah habis ya, kotaknya udah kosong, termasuk clip on-nya teman-teman. Jadi clip on-nya ini juga include satu paket ya. Kita akan lihat kameranya. Jadi bentuk kameranya itu seperti ini teman-teman ya. Ini kaca, ini juga tempatnya. Kita bisa buka, cara bukanya gampang banget, kayak gini. Ini udah otomatis kebuka. Terus kalian tarik ke belakang ini ya. Ini kan bentuknya kayak besi gini kan. Kalian tarik ke belakang, terus belakang kaca belakangnya ini kamu buka. Terus dikeluarin deh kameranya. Jadi gini, action cam pada umumnya seperti ini. Ini ringan banget beratnya. Nanti kita juga bacain juga detailnya. Tapi ini juga, ini yang paling penting sih dia, tempat waterproof case-nya teman-teman. Di sini aku udah coba juga di air. Jadi kalau kalian beli ini semacam action cam ini, jadi kalau bisa kamu dapat ini waterproof case-nya, kalian harus tes dulu ini dimasukin ke dalam air tanpa action cam-nya teman-teman. Jadi kalian contohnya masukkan tisu ke dalam sini ya, terus kalian tutup lagi tempatnya, masukkan ke dalam air selama 10 menit. Kalau misalnya di dalam tisu kan kalian tadi masukkan tisu ya, kalau misalnya setelah 10 menit dites tisunya tidak basah, berarti kacanya ini berfungsi dengan benar. Soalnya aku baca di buku garansinya itu kalau misalnya setelah dites kemasukan air itu bisa ditukar ya teman-teman. Jadi kalian jangan takut, ada garansinya ya. Beli action cam ini kalian harus tes dulu ininya ya, jangan langsung dimasukkan ini sama kameranya terus kalian buat tes rekam dalam air tapi belum dites, ternyata bocor kan nanti kan rusak. Kalau rusak dia nggak akan tanggung jawab teman-teman, kecuali dites dulu. Jadi kalian harus tes dulu, ini penting ya. Oke, gitu ya. Dan ini juga ya
kayak gini teman-teman kacanya. Ini kacanya juga cukup kuat ya, bagi pemilih ya, pokoknya kuat lah ya. Tapi ya kalau misal jatuh, kalau jatuh kayaknya kuat sih teman-teman ya. Pasti ini masuk ke dalam air juga kuat ya. Oke, terus ini harganya kamera action cam ini harganya sekitar 800 ribuan teman-teman. Ini harganya 800 ribuan dan aku beli dari Tokopedia, nanti aku kasih link di deskripsi. Oke, setelah itu aku juga beli aksesoris pendukung teman-teman. Nanti kita coba juga. Aku beli ini teman-teman. Ini strap chest atau tali untuk mengikat di dada teman-teman. Spesifikasinya kita baca satu-satu ya, spesifikasi daripada Brica B Pro 5 A2S ini ya. Pertama adalah kamera ini mendukung teknologi 4K dengan fps sampai 30 dan juga mendukung di kamera 2,7K dengan fps 30. Dengan kameranya 16 megapiksel itu bisa 10 fps burst. Jadi kalian bisa foto juga di 16 megapiksel kameranya. Terus bisa ada kontrol wifi-nya untuk kontrol view dan share teman-teman. Terus di sini sudah include juga external microphone. Jadi kayak tadi yang aku buka tadi, external microphone-nya sudah kalian dapatkan satu paket di dalam box ini yang harganya 800 ribuan ini ya. Ada quick release mounting, tripod mounting, 3 unit of pivot arms, charger unit, base mounts with adhesive, baterai Li-ion, open back casing, USB cable, straps, external microphone, extended for external microphone sama skeleton casing. Jadi ini tuh juga nih ada teman-teman, ada 2 kabel sini. Ini kabelnya buat apa ya, penyambung ya, eksternal daripada apa ini, eksternal mikrofonnya. Terus spesifikasinya kita sebut ini spesifikasi yang paling penting teman-teman. Dan di sini dengan harga 800 ribuan dan mencapai dan mendapatkan semua spesifikasi ini menurutku worth it ya teman-teman ya. Yang pertama adalah sensornya adalah 16 megapiksel Sony Exmor R image sensor. Videonya ini bisa mendukung MP4 H264 di 30 fps dan bisa mendukung kamera 4K, 2,7K, 1080p dan 720p. Fotonya dengan format JPEG di 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel dan 2 megapiksel. Lensanya adalah bisa mencakup 170 derajat wide angle lens. Jadi ini cukup luas ya, cukup menjangkau semua gitu ya. Karena 170 derajat dengan fix fokus di f2.8 f sama dengan 3 mm. Di screen-nya LCD screen yang depan ini ada screen depan ini ukurannya 0,5 in monochrome LCD dan di belakangnya ada 2 in LTPS LCD. Dan di dalam ininya juga ada ports USB port 2,5 mm mic input kali 1. Jadi ini mendukung kabel USB port 2,5 mm ya, dan HDMI port ada 1 HDMI port dan mic untuk mencakup micro SD card slot 1 slot ya. Jadi ini ada colokan di sini teman-teman, kalian bisa lihat micro SD dan USB portnya. Connection WiFi-nya adalah 802.11.11, jangkauannya 25 meter jaraknya WiFi-nya, dan storage-nya bisa mencakup up to 64 GB. Jadi ini memorinya dengan micro SD eksternal ini bisa mencakup sampai 64 GB micro SD HC dan micro SD XC kelas 10 or above bisa mencapai 64 GB. Baterainya adalah ini baterai bawaannya 1000 mAh teman-teman, rechargeable ion baterai. Dimensinya ukurannya 60 x 41 x 22 mm, beratnya 65 gram, dan battery proofnya itu tahan sampai 40 meter ke bawah di bawah laut. Dan fotonya ini bisa di burst up to 10 foto per shot di 16 megapiksel. Time lapse-nya juga ada setengah detik, 1 detik, 2 detik, 5, 10, 30 dan 60 detik. Exposure-nya bisa -2 sampai +2 dengan 0,33 step value. Low record-nya adalah off 2 menit, 3 menit dan 5 menit. Ini kecil sekali kayak gini ya. Oke. Cara nyalaannya adalah kita klik ini teman-teman, tombol ini kita klik, kita tekan selama 3 detik lah ya, atau 5 detik, pokoknya sampai bunyi ini ya.
ada tulisan B Pro nya, berarti ini action cam-nya asli. Kenapa aku beli ini? Karena di depannya ini tuh ada LCD kecil teman-teman. Jadi dengan harga 800.000 kamu udah bisa dapat kamera yang ada LCD-nya untuk memantau kalau bisa direkam nanti ada indikatornya teman-teman, dan ada juga lampunya di depan kalau ini merekam. Kalau action cam kan kita nggak tahu ya. Kalau misalnya kita lagi, aku taruh di sini nih atau saya pegang ini kan, aku nggak tahu ya kalau misalnya kalau nggak ada indikatornya kan nggak tahu. Jadi aku beli ini karena ada LCD-nya juga. Ini membantu kita untuk mengetahui kalau ini sudah direkam atau belum. Jadi jangan kita udah action tapi ternyata kameranya belum direkam, kan sayang banget ya. Ini kameranya seperti ini teman-teman. Bagian depannya ini kita lihat teman-teman, ini kameranya seperti ini, lihat. Ini ada banyak mode ya. Ini pertama mode buat video. Terus cara ganti modenya itu kita klik belakangnya, tombol yang tadi, tombol on-nya. Ini kita klik untuk ganti modenya. Kita ganti sini. Nah, ini mode apa sih? Kamera teman-teman ya. Ini mode kamera. Terus kalau misalnya kita klik belakangnya lagi, ini akan mengganti mode. Ini mode slow motion. Terus ini mode, ini kameranya apa, hasil fotonya kalian bisa cek di sini. Terus ini pengaturannya. Nah, di pengaturan ini kita bisa ngatur banyak teman-teman. Untuk resolusinya, videonya kita bisa atur di sini. Terus ini juga bisa mengatur untuk ini modenya ya, ada 4K dan lain-lain. Terus ini juga resolusi fotonya kita bisa atur di pengaturan ini. Terus ada auto shot dan ada ini, di sini ada mode berkendara teman-teman, dimana mode berkendara ini kalian bisa menggunakan ini di mobil tanpa baterai. Jadi kalau misalnya baterainya kalian lepas terus kalian colok kabel USB ke sininya, otomatis dia akan nyala sendiri teman-teman apabila ada aliran listrik dari kabelnya itu. Jadi untuk di mobil, untuk merekam di mobil bisa juga. Terus ini ada wifi nya juga, ini ada bahasanya, format dan lain-lain. Oke, itu aja. Terus kita klik keluar dan balik lagi ke video teman-teman. Di sini tampil lagi nih video. Kita klik atasnya, nah otomatis dia merekam. Kalau merekam ini akan ada tombol lampu biru ini menyala. Jadi kalau tombol biru menyala ini kita bisa melihat kalau ini sedang merekam, dan di depannya ini akan juga ada indikator biru. Dan ini adalah alasanku kenapa membeli kamera ini, karena ada indikatornya teman-teman. Jadi kalau misal saat kita action kameranya mati, apa lampunya mati, kan otomatis dia nggak merekam ya. Jadi kita bisa tahu ini sedang merekam atau tidak. Dan di depannya ini indikator ini ada jamnya ya. Ada jamnya sedang memutar sampai berapa detik kita bisa tahu juga ya. Oke, dan ini di belakangnya ini adalah tempat baterainya. Jadi untuk membuka tempat baterainya itu kalian tekan ini, ada tekan tombol kecil pembuka ini, kalian buka pakai kuku ya ini ya. Kalian pencet ke belakang ini, kalian tarik ke belakang situ. Terus di sini penyangganya ada lubang kecil ya, ini dengan pakai kuku juga ini karena kecil ya. Pakai kuku dan dibuka gini teman-teman. Dibuka tak. Nah, kalau udah dibuka ini ada kayak tali gitu, kalian bisa ambil di belakangnya gini, kalian tarik. Ini baterainya cuma dapat satu teman-teman ya. Ini ukurannya adalah 1000 mAh, 1000 mAh, dan ini tahan sekitar, aku coba itu 1 jaman lah ya. Jadi satu baterai ini kuat cuman buat 1 jaman. Oke, ke depan sampai bunyi klik, terus kalian tutup lagi. Tutupnya sama, ditarik juga, udah kencang. Jadi yang pasti intinya kalian harus tarik ini penyangganya ini ke belakang, sama kalian setelah ditarik sambil ditahan, sambil ini kalian tarik juga pakai kuku yang kecil ini ya, kalian tarik juga ke belakang gitu. Nah, terus untuk memorinya ini diletakkan di dalam sini teman-teman, di samping sini, di depan, di samping kamera ini, di sebelah sini. Cara masangnya adalah kalian tekan menggunakan kuku juga ya. Ini kan sudah terpasang ya. Ini coba saya ambil ya. Kalian tekan gini, kalian tekan sampai klik, saya bunyi klik itu. Nah, dia otomatis nongol keluar. Terus kalian ambil di sini. Nah, cara masangnya perhatikan baik-baik dan jangan sampai terbalik teman-teman ya. Kalau kalian nanti beli ini ya misalnya,
Ini yang tembaga emas ini adalah di depan sejajar dengan lensa. Jadi seperti ini nih, tembaga depan, lensa juga depan. Kalau sudah di depan, kalian tinggal masukkan lagi ke dalam dan ditekan menggunakan kuku juga sampai berbunyi klik. Nah, klik gitu ya. Jadi sudah terpasang dengan bagus ya. Ini up to 64 GB. Oke, tapi micro SD-nya ini tidak termasuk teman-teman. Jadi ini aku beli sendiri nanti micro SD-nya ya. Ini juga include charger ya. Ini kalau kalian beli ini itu sudah include charger ya. Chargernya seperti ini. Aku beli ini tongses. Ini nggak termasuk ya, ini di luar aku beli lagi. Jadi ini nggak termasuk satu paket dengan kameranya. Aku beli alat tambahan. Ini tongkat ini panjangnya bisa sampai 3 meter. Ini bisa ditarik ke atas ya. Ini nggak include ya, aku beli sendiri. Ini fungsinya untuk kalau kita lagi di air ini bisa ngapung. Ini juga belinya di Tokopedia juga. Dan tadi tongses yang hitam tadi yang 2 meter tadi ini juga beli dari Tokopedia. Jadi semuanya aku beli dari Tokopedia teman-teman. Baterai cadangan sebanyak 3 biji teman-teman. Ini baterainya tuh murah banget ini. Aku beli dari Tokopedia juga. Ini aku beli yang pertama dari toko lain harganya 60.000. Terus aku cek lagi di toko lain ternyata ada yang jual lebih murah lagi. Ini cuman harganya sekitar berapa ya? 30 ribuan lah. 25 sampai 30 ribuan teman-teman. Jadi aku beli 2 biji ini harganya cuman 60-70 ribuan teman-teman. Dan sekarang kita akan tes kameranya kayak gimana. Jadi kita akan tes pertama adalah dengan mikrofon eksternal. Kalian juga bisa cek audionya gimana tanpa mikrofon eksternal ini, dan kita cek dengan menggunakan mikrofon eksternal. Oke, kita cek sekarang. Ini aku merekam action cam di BKB5 ini tanpa menggunakan mikrofon eksternal dengan resolusi 4K. Ya, ini kayak gini kalian bisa lihat. Coba aku tes jalan-jalan juga. Ini kamar kayak gini teman-teman. Gimana suaranya, jelas gak? Tes, cek. Ini tanpa menggunakan mikrofon ya. Cek, tes. Kayak gini suaranya. Tes. Kita coba putar ke depan. Tes, kayak gini. Perlengkapannya. Ini kameranya enteng banget teman-teman ya. Oke, sekarang kita tes menggunakan mikrofon. Menggunakan mikrofon eksternal kayak gini suaranya. Aku taruh di sini di bagian bawah baju. Ini mikrofon eksternal kayak gini. Apakah suaranya makin jelas atau enggak? Kita lihat. Tes. Kita coba pakai buat jalan ya, sama kayak tadi kita lakukan. Ini kameranya seperti ini ya. Oke. Aku tes di sini mikrofon eksternalnya. Tapi ini mikrofonnya ini kayaknya hanya terdengar di dekat mulut ya. Kalau misal suara lain itu di jauh dari mikrofon dia tidak akan menangkap, karena ini cuman mikrofon kecil clip on aja. Jadi cuman menangkapnya cuman yang ada dekat mulut aja sih teman-teman ya. Oke, itu aja ini tes dengan menggunakan mikrofonnya. Mikrofon eksternal. Oke. Sekarang kita akan tes menggunakan chest strap ini teman-teman. Ini tali yang diletakkan di dalam dada ya. Oke, di dalam dada, di depan dada, kok di dalam dada sih. Setelah kencang semua, clip onnya juga sudah terpasang. Oke, jadi tampilannya kayak gini, lihat. Kalian bisa lihat kayak gini depannya, lihat kameranya. Kalian bisa lihat juga ini kayak gini. Jadi benar-benar kameranya ini terletak di dalam, di depan dada, persis depan dada ini. Jadi kalau misalnya aku pengen rekam buat adegan action lagi naik motor atau lagi kemana kita action yang naik gunung atau kemana, ini bagus banget di sini. Ada mic-nya juga, jadi juga suaranya terdengar lebih jelas. Aku taruh di sini. Cuman di sini kendalanya kabelnya terlalu panjang ya ini ya. Sampai ke bawah. Mungkin nanti diakalinya dengan cara dimasukkan ke dalam baju mungkin ya. Jadi kita tes sekarang merekam di dalam sininya. Oke, sekarang kita sudah ada di dalam ini action cam-nya teman-teman, kayak gini bentuknya. Kelihatan tangan seperti ini. Jadi cuma kelihatan tangan dan ada mic-nya di sini. Kita lihat lagi ini di ruangan editingku ya. Tadi syuting hari di sini semua. Sekarang kita tes jalan teman-teman. Kalian bisa lihat goncangannya. Kalau ini aku lagi jalan.
keuntungannya kalau misalnya pakai di dada ini, itu kita sepertinya goncangannya tuh tidak terlalu ini ya, karena ini kan tidak ada fitur apa, belum ada fitur kayak GoPro 7 yang anti goyangan ya. Tapi kalau misalnya kita naruhnya di dada ini, goyangannya juga nggak terlalu ya. Kita juga ini tes di luar ruangan kamarku, kita coba tes jalan naik tangga. Jadi ini aku nanti juga lewatin tangga. Ini kita bisa lihat juga, ini kan ada tanaman di sini, kan bisa lihat tekstur warnanya gimana. Ini sih aku pakai resolusi yang 4K teman-teman, 4K dan kameranya 16 MP ya, 16 megapiksel. Oke, kita coba jalan ya, kita jalan. Kita nanti turun tangga. Ada burung, kita lihat juga nih ada burungnya. Lagi turun tangga, digoncangkan agak begitu ya. Kita nyalakan lampu dulu. Oke, terus kita tes minum coba. Aku ada gelas, aku tes minum ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita minum ya. Gitu. Oke. Terus kita matikan lampunya. Kita tes keluar sebentar. Tes keluar. Oke, kita ada di luar rumah. Di luar rumah nih, coba kita keluar ya. Ada hujan. Nah, kita tes juga di luar ruang kayak gini. Lihat ya. Ini jadi lantaiku tuh kamarnya lantai 2 sana teman-teman. Tuh, kita bisa lihat tuh. Oke, kita sekarang tes lagi masuk ke dalam. Kita tes lagi masuk ke dalam. Naik tangga lagi, bisa rasakan juga goncangannya juga. Kalau misalnya ditaruh di dada ini tanpa fitur shaky ya, jadi masih ambil baju sepak juga. Mungkin aku lagi naik tangga teman-teman, tangga ke atas dan balik lagi ke kamar lagi. Oke, seperti ini. Jadi ini benar-benar apa ya, kuat ya teman-teman penyangganya ya. Jadi kalau misalnya buat terjun payung atau mungkin apa ya, lagi naik gunung atau motovlog, naik motor sambil nge-vlog di sini atau sambil adegan action, itu sepertinya kuat. Yang pasti pemasangnya itu jangan harus kuat ya teman-teman ya, biar gak jatuh gitu. Kalau jatuh kan ya bahaya ya. Oke, seperti itu aja teman-teman. Begini sudah melakukan semua tes, dari semua spesifikasinya sudah aku jelaskan semua. Kamera Brica B25i2S ini, dan sudah kita tes juga di bagian strap ini di dada, menggunakan strap dada ini, karena nanti bisa cek lagi tadi. Terus apalagi ya, semua sudah aku jelaskan juga. Jadi kalau kalian ingin mencari kamera ini, aku juga bisa merekomendasikan juga, karena menurutku ini bagus juga, dan sudah aku tes di dalam air juga bagus teman-teman. Oke, jadi ini cukup worth it lah ya. Dengan harga 800.000 ini kalian bisa mendapatkan semua spek ini ya. Tapi ini tidak termasuk yang tadi aku bicarakan ya. Ini tidak dapat ini di luar harga 800.000 ini. Ini nggak dapat, ini belum, ini di luar lagi. Terus, oh iya, ada satu lagi teman-teman, kabel charger ini. Jadi ini adalah kabel charger untuk masuk sekaligus 2 baterai, ini juga nggak termasuk teman-teman. Ini aku belinya di luar daripada harga 800.000 tadi ya. Ini sama apa lagi ya, sama baterainya tadi.
buah baterai ini aku juga beli sendiri lagi, sama memori eksternalnya micro SD juga nggak dapat. Terus apa lagi ya? Itu sih yang nggak dapat. Udah gitu aja udah semua teman-teman. Oke, seperti biasa. Oke, udah semua teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau kalian suka sama video ini tolong kalian tinggalkan komentar. Jika kalian mau tanya-tanya tinggalkan di kolom komentar. Dan seperti biasa jangan lupa di subscribe dan di like. Oke teman-teman, thank you udah nonton ya, bye bye.